Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas C dan D jurusan fisioterapi. Kami akan membuat tugas video laporan kasus stroke mata kuliah neuropsikiatri 1. Jadi sebelumnya siapa nama Pak? Jadi Isyo ini bapakku lagi di batasan bicara, jadi namanya yang berapa usianya bapak sekarang? Usianya 70 tahun. Gimana? Di Jalan Wijaya Kusuma nomor 40. Apa pekerjaannya bapak tak duduk? Apa hobinya bapak tak? Memancing. Abe padi ku ganti ki dulu. Bisa dikasih naik tangan tak di meja? Ibu, di sini saya bacakan nih jadi hasil pemeriksaan vitalnya. Jadi tekanan darahnya itu bapak mengalami prehipertensi karena tekanan darahnya itu 130 per 85 mm air raksa. Terus denyut nadinya itu normal di 84 kali per menit. Pernapasannya juga normal di karena 24 kali per menit. Terus suhunya juga normal di untuk bapak karena suhunya itu 36,5 derajat Celcius. Jadi apa tujuan utama ini ke periksa ke fisioterapi? Karena bapakku mengalami kelumpuhan di sebelah badan yang di sebelah kiri. Bisa ceritakan peristiwanya bapak ini awal sakit? Jadi keluhannya itu dirasakan sejak 2 bulan yang lalu. Habis itu awalnya itu awal gejalanya bapakku merasakan sakit kepala, demam dengan kejang. Habis itu saya bawa bapakku ke dokter untuk periksa. Kemudian dokter itu mendiagnosis bahwa bapakku terkena stroke. Habis itu sekarang dokter menyarankan bapakku untuk dibawa ke fisioterapi. Tapi sebelumnya memang ini bapakku punya riwayat penyakit hipertensi. Tadi saya lepas itu dulu.
selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan gerak aktif yang dimana gerakan ini dilakukan oleh Bapak sendiri ya. Nah, yang pertama itu pada bagian shoulder Bapak. Nah, pertama Bapak apakah bisa mengangkat tangan Bapak dan menurunkan tangan Bapak begini. Fleksi dan ekstensi. Nah, Bapak coba angkat tangannya. Ya. Ke bawah. Nah, oke, bisa. Sekarang abduksi dan abduksi. Bapak bisa kasih keluar tangannya sendiri dan kasih masuk sendiri tangannya. Bisa? Coba. Terus yang selanjutnya yaitu Bapak bisa melakukan eksorotasi dan endorotasi. Apa Bapak bisa? Selanjutnya Bapak bisa melakukan elevasi sebelah kanan untuk menaikkannya dan depresi untuk menurunkannya. Apa Bapak bisa? Ya, oke. Selanjutnya gerakan pada kaki Bapak, apa Bapak bisa menekuk, meluruskan, menadah, dan menelungkup tangannya? Silakan dicoba Pak. Ya, baik. Baik, selanjutnya gerakan pada tangan Bapak. Apa Bapak bisa menaikkan tangan Bapak, menurunkan tangan Bapak ke kanan dan ke kiri? Silakan dicoba. Ya, kanan, kiri. Baik. Selanjutnya pemeriksaan pasif pada sisi sinistra pasien di region shoulder, elbow, dan wrist. Selanjutnya pemeriksaan pasif pada sisi dekstra di region hip, knee, dan ankle. Baik, pada bagian sisi sinistra hip, knee, dan ankle pasien cenderung melakukan ekstensi. Selanjutnya pemeriksaan aktif melawan tahanan pada sisi dekstra pada region shoulder, elbow, dan wrist. Selanjutnya pemeriksaan aktif melawan tahanan pada sisi dekstra pada region hip, knee, dan ankle. Pemeriksaan gerak aktif melawan tahanan pada sisi sinistra pada region shoulder, elbow, wrist, hip, knee, dan ankle tidak mampu melawan tahanan. Limitasi ROM pada bagian sisi sinistra dengan regio shoulder pada gerakan ekstensi, abduksi, adduksi, eksorotasi, dan endorotasinya itu terbatas. Nah, regio elbow pada gerakan ekstensi, supinasi, dan pronasinya itu juga terbatas. Regio wrist pada gerakan ekstensi, radial deviasi, ulnar deviasi juga terbatas. Dengan regio hip pada gerakan ekstensi, fleksi, abduksi, adduksi, eksorotasi, endorotasi pada bagian sisi sinistra pasien juga terbatas. Regio knee dengan gerakan ekstensi dan fleksi pada bagian sisi sinistra pasien juga terbatas. Nah, regio ankle pada gerakan plantar fleksi, dorsofleksi, dan eversi serta pada limitasi activity daily living pada pasien kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-harinya seperti mandi, makan, dan juga berpakaian. Sedangkan limitasi pekerjaan pada pasien kesulitan dalam bekerja karena keterbatasan gerak pada sisi sinistra pasien. Sedangkan limitasi rekreasi pada pasien sulit melakukan hobinya itu mancing dikarenakan keterbatasan gerak pada sisi sinistra pasien.
Selanjutnya ada bagian T, yaitu tissue impairment psychological prediction. Yang pertama ada musculotendinogen pada muscle weakness, pada rotator cuff, hamstring, muscle gastrocnemius, quadriceps femoris. Yang kedua ada muscle tenderness pada muscle deltoid, muscle rotator cuff, muscle quadriceps, muscle hamstring, dan muscle gastrocnemius. Selanjutnya yang kedua ada pada osteoartrogen. Pada osteoartrogen dalam keterbatasan ROM pada shoulder joint yaitu glenohumeral joint, acromioclavicular joint, sternoclavicular joint. Yang kedua ada elbow joint atau articular-humeroradialis, articular-radionalis proximal. Yang ketiga ada wrist joint, radiocarpal joint, midcarpal joint. Yang keempat ada hip joint, sacroiliac joint. Dan yang kelima ada knee joint, itu tibiotemoral joint. Dan yang keenam ada ankle joint atau metatarsal phalangeal joint. Sedangkan neurogen pada pasien yaitu kortikospinal atau korteks motorik primer dan vestibulo. Selanjutnya ada psikogen pada pasien mengalami kecemasan. Permisi Pak, selanjutnya itu kita akan melakukan tes GCS, yang dimana tes ini itu untuk menilai tingkat kesadaran Bapak. Nah, yang pertama itu respon mata. Coba Bapak tutup matanya. Coba buka matanya. Ya. Yang kedua respon motorik, yang dimana Bapak itu mengikuti perintah yang saya berikan ya. Coba angkat tangan sebelah kanannya Pak. Coba turunkan. Ya. Selanjutnya respon verbal, yang dimana tes ini itu untuk menilai bicaranya Bapak, apakah baik atau tidak. Ya, saya tanya ke Pak, Bapak tahu ini di mana? Di klinik. Ya. Baik, nah untuk melakukan pengukurannya Pak, kan ini posisinya lagi Bapak lagi diam. Skala sakitnya itu pada bagian yang ini itu berapa Pak? Tidak ada. Nah, kemudian itu keadaan pada saat saya tekan seperti ini, Bapak skala sakitnya itu berapa? Bapak bisa skorkan di sini. Baik, skornya 4. Selanjutnya itu ketika saya gerakan seperti ini Pak, saya gerakan seperti ini, sakitnya itu skalanya berapa? Baik, skalanya itu 7. Baik Pak, selanjutnya itu kita ke tes dermatomyotom ya Pak, yang dimana tes ini itu untuk menguji evaluasi dari saraf Bapak. Ya, yang pertama itu tes C5. Coba Bapak tangannya seperti ini. Nah, ketika saya melakukan tahanan, Bapak lawan ya Pak. Ya. Ya. Baik, selanjutnya L2 ya Pak. Coba kakinya. Bapak lawan ya Pak ketika saya tahan. Baik, selanjutnya S2 ya Pak.
Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan tes garis otot kepada Bapak atau tes kekuatan otot. Yang pertama pada bahu saya akan memberikan tahanan kepada Bapak, jadi nanti Bapak akan memberikan lawanan. Coba angkat tangannya ke samping Pak. Oke, coba turunkan Pak. Oke. Selanjutnya pada siku Bapak, coba Bapak bengkokkan. Oke, luruskan. Oke. Selanjutnya pada pergelangan tangan Bapak, Bapak bisa membengkokkan begini. Oke. Selanjutnya luruskan. Oke. Selanjutnya pada Bapak bisa baring. Baik, selanjutnya pada pinggul Bapak, saya akan memberikan tahanan, Bapak lawan ya. Oke. Selanjutnya kita luruskan, Bapak tahan ya. Oke. Oke. Selanjutnya pada pergelangan kaki Bapak, Bapak coba dorong kakinya ke atas, saya kasih tahanan. Oke, kemudian dorong kakinya ke bawah. Oke. Selanjutnya pada lutut Bapak, pada ini, Bapak berikan tahanan ya. Oke, kemudian luruskan. Oke. Pak, jadi sekarang saya akan melakukan tes seperti boleh dibantu dengan menutup matanya. Jadi saya mulai ya. Ini tajam, tumpul, tumpul, tajam, tajam, tumpul. Ini apa Pak? Tajam, tumpul. Oke, baik ya. Saya lakukan di sebelahnya lagi. Ini tajam, tumpul, tumpul, tajam, tajam, tumpul. Tajam, Ini. Oke, sekarang akan beralih ke sebelah kiri. Tajam, tumpul, tumpul, tajam, tajam, tumpul. Hasil dari tes sentuhan hasil itu masih di batas normal. Begitu pula dengan hasil tes vibrasi itu masih di batas normal. Baik Pak, jadi sekarang selanjutnya itu kita melakukan tes refleks. Jadi nanti bagian lututnya itu saya ketuk ya Pak. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan keseimbangan, yaitu berupa back balance skull test, yang dimana pemeriksaan ini mempunyai 14 pemeriksaan. Yang pertama itu ada aspek pemeriksaan dari duduk ke berdiri. Jadi Bapak coba berdiri. Baik, selanjutnya Bapak berdiri dan duduk tanpa penunjuk. Baik, berdiri. Selanjutnya Bapak berdiri lalu duduk kembali. Baik, selanjutnya ada gerakan transfer. Transfer itu Bapak pindah tempat ke tempat sebelahnya. Coba Bapak pindah tempat ke sebelahnya. Oke, baik. Selanjutnya Bapak berdiri dengan menutup mata. Coba Bapak akan berdiri dulu sambil menutup mata Bapak. Itu dilakukan selama 10 detik. Skip nih. Baik, selanjutnya
interpretasi pemeriksaan pasien mencapai pemeriksaan sebanyak 20 yang dimana pasien menunjukkan individu berisiko jatuh lebih tinggi dan pasien dianjurkan untuk memakai kursi roda. Ibu, hasil diagnosanya Bapak Tar ini mengalami gangguan di fungsi gerak dikarenakan penyumbatan pembuluh darah di sisi kanan otak yang mengakibatkan kelumpuhan separuh badan pada sisi kiri sejak 2 bulan yang lalu. Jadi di sini problem yang pertama itu ada problem primer. Di problem primer mengalami gangguan dalam aktivitas motorik dan fungsi gerak akibat kelumpuhan otot. Yang kedua itu ada problem sekunder. Di sini hilangnya kepercayaan diri, weakness dan tenderness otot, serta gangguan koordinasi dan gangguan keseimbangan. Yang ketiga itu ada problem kompleks. Di sini gangguannya ADL seperti ADL, berpakaian, mandi, makan, dan memancing. Baik planning yang fisioterapi ambil itu ada 2. Yang pertama itu planning jangka pendek, meningkatkan kekuatan otot ekstremitas atas dan ekstremitas bawah, terus mencegah kontraktur dan atrofi, dan mengurangi rasa nyeri, gerak dan tekanan. Yang kedua itu ada planning jangka panjang, meningkatkan kemampuan aktivitas fungsional seperti eating, breathing, breathing, dan meningkatkan keseimbangan dengan optimal. Selanjutnya adalah intervensi fisioterapi. Yang pertama itu asesmen awal dan pemahaman gangguan pasien. Jadi pasien mengalami kelumpuhan pada sisi sinistra atau kiri, terutama pada lengan dan kaki. Nah, pasien juga itu memiliki masalah dalam bicara dan sudah berlangsung sejak 2 bulan yang lalu. Terus pemeriksaan yang saya lakukan adalah pemeriksaan pada sisi dekstra dan sinistra pasien pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Pemeriksaan yang kedua adalah program intervensi fisioterapi, yaitu latihan ADL. Yang saya lakukan kepada pasien adalah membantu pasien dalam berjalan. Ibu, di sini saya kasih memprogram untuk Bapak tadi. Jadi Bapak itu harus banyak latihan berdiri atau duduk di rumah tanpa kita bantu. Terus latih juga untuk berjalan. Bisa juga pakai bola-bola itu yang kecil untuk tangannya. Itu gitu.